Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Raditya Alvisa Syarif dengan NIM 102022243056 dari kelas SI 4804. Jadi gue di sini sama teman-teman yang lain berlima akan membawakan topik tentang penanganan banjir dan sampah di sekitaran Bojongsoang. Mungkin di sini gue ingin berkenalan dulu dah sama teman-teman sekalian. Mulai dari yang di atas dulu nih, siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Rizky Alfata, NIM saya 102022430053 dari SI 4804. Oke, Salam kenal. salam kenal Rizky. Baik, lanjut selanjutnya. Siapa nih yang mau kenalan nih? Yang pakai Oke, kacamata boleh dulu gue dah. dulu deh. Ya, gue dulu ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Wicaksono. Di sini saya dengan NIM 102022400156. Saya dari kelas SI 4804. oke, salam kenal Mas Arik. Oke, Salam lanjut. juga Mas Radit. Oke, lanjut. Mas-mas yang pakai headphone, kenalan dong. Halo, nama gue Aulia Ibrahim Maulana. Saya dari kelas SI 4604 dengan NIM 02022400207. Oke, Salam kenal. salam kenal. Panggilannya Aulia. Oke, terima Halo kasih. Aulia. Halo. Halo, Aulia. Oke, lanjut nih sama mas-mas yang lightning-nya sangat memancarkan aura yang sangat terang. Boleh dong perkenalan. Baik, nama saya Divu Cewek Sakti dengan NIM 102022430062 dari kelas SI 4804. Oke. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa ya? Panggilannya Fu. Oke, thank you. Halo, Salam kenal Mas. Halo. Halo, Bu. Oke, yang terakhir nih. Sepertinya dari wajah-wajah ini mantan casis ya. Boleh perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Christian Sabda Pandita dengan NIM 102022240350. Saya dari kelas SI 4804. Oke, nama panggilannya siapa kalau boleh tahu? Panggil aja L. Oke, Mas L. Halo Bang Salam kenal El. Bang L. Oke, baik. Jadi kita semua sudah melakukan perkenalan dan kita bakal masuk ke topik pembahasan yaitu penanganan sampah dan banjir di sekitaran Bojongsoang. Mungkin di sini gue bakal bertanya ke satu persatu narasumber yang sudah menyiapkan startup founder yang yang mungkin kayak startup yang melakukan Yang punya korelasi soal punya topik korelasi kita. dengan topik yang kita bawa kali ini yaitu penanganan sampah dan banjir ya. Mungkin gue bakal langsung nanya ke salah satu narasumbernya dulu deh, ke Mas Rizky. Mas Rizky. Ya. Ya. Jadi Apa? kira-kira Mas Rizky tahu apa nih startup yang berkorelasi langsung dengan topik pembahasan kita? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Ada salah satu startup yang saya tahu, yaitu dari Muhammad Wijaksana Junaresano namanya. Dari West for Change. Nama startupnya itu West for Change. Sebelum itu saya kenalin dulu nih siapa itu Muhammad Wijaksana. Muhammad Wijaksana itu seorang pengusaha sosial yang memiliki visi besar yang mendirikan West for Change pada tahun 2014 pada perusahaan yang berfokus pada pengolahan sampah secara bertanggung jawab dengan latar belakang pendidikan teknik lingkungan di Universitas ITB, memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan, khususnya terkait sampah plastik yang ada di Indonesia. Oke. Itu Mas. Jadi bisa dijelasin lagi mungkin Mas Rizky kayak apa sih yang relevan dari startup yang Mas bawa ini? Dengan korelasi topik yang kita bawa kali ini yaitu penanganan sampah dan banjir kan? Mungkin ada nggak Oke. relevansi? Ada.
startup itu relevan dengan isi dari apa ya tentang kelompok kami ini, yaitu karena produk dari layanan Waste for Change itu sangat relevan dengan inovasi yang terkait tentang penyumbatan air akibat sampah plastik. Pendekatan mereka dalam mengolah sampah plastik dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan teknologi pembersih sungai atau sistem edukasi masyarakat yang lebih efektif. Selain itu, Waste for Change dapat menjadi mitra strategis yang dalam mengimplementasikan solusi yang lebih spesifik untuk masalah penyumbatan air yang sangat cocok terkait dengan ide tema yang sedang kami bahas sekarang. Oke, baik Mas Rizky. Mungkin begitu saja Mas Rizky. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin dari startup yang Mas bawa? Saya tahu cuman itu sih, salah satunya ya Muhammad Wijaksana. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu lagi. Oke, sangat menarik ya kisah startup dari Mas Rizky ini, mungkin sangat relevan ya bagi kita semua, apalagi dalam penanganan sampah dan banjir ya. Ini sangat-sangat diperlukan. Oke, mungkin lanjut nih. Gue mau nanya lagi gue makin penasaran sama Mas Arik. Mas Arik, halo Mas Arik. Oke, halo. Di sini aku udah nemu sebuah program startup yang bernama The Ocean Cleanup. Di sini tuh nama foundernya adalah Boyan Slat. Di sini aku mau ceritain dulu, si Boyan Slat ini anak berusia 18 tahun saat dia menemukan The Ocean Cleanup ini. The Ocean Cleanup ini tuh apa sih? Itu tuh sebuah interceptor kayak sistem deteksi yang nanti itu akan dia mendeteksi jenis-jenis sampah yang akan masuk ke misalnya ke laut lah. Jadi kita misalnya bisa ketaruh itu di sungai. Jadi nanti misalnya ada sampah-sampah yang ini tuh bakal kedeteksi ada plastik, ada apa, nah tuh dia bakal dipisahin. Nah, untuk tadi kan sempat mempertanyakan relevansi. Nah, di sini kalau relevansinya itu karena kita kan susah soal ini ya, permasalahan sampah plastik di Bojong Soang. Nah, jadi interceptor ini bisa aja menjadi salah satu solusi kita untuk kita terapkan di sekitar Bojong Soang sini. Dan juga aku mau ngasih tahu juga pencapaian si Bojan ini, dia tuh berhasil mengumpulkan lebih dari 40 juta US dollar pada usia dia saat 20-an. Oke, berarti tadi siapa Mas Arik? Mas Bojan ya? Ya, Boyan Slat. Boyan Slat. Usia 18 tahun ya. Udah mengumpulkan berapa juta dolar tadi? 40 juta dolar kan tadi? 40 juta dolar. Jadi dia tuh awal mulai si The Ocean Cleanup ini saat umur 18, lalu pas dia udah umur 20 ini, dia udah mengumpulkan lebih dari 40 juta US dollar. Wah, sangat. Mungkin ini out of the box buat anak usia 18 tahun ya. Jadi buat kalian-kalian semua, anak muda umur 18 tahun, jangan takut buat memulai, jangan membuang sampah sembarangan. Seperti si Boyan siapa Mas Arik? Boyan Slat ini. Karena dari program itu dia udah mengumpulkan sekitar 40 juta US dollar lebih. Padahal usia dia tuh masih 20 tahun loh. Itu kayak nggak kepikiran sih anak umur 20 tahun pegang duit sebanyak itu. Umur 18 tahun udah bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Keren. Thank you Mas Arik. Oke Mas, sama-sama. Oke. Mungkin gue bakal lanjut ke Mas Aulia. Oke, Mas Aulia. Di sini Mas Aulia membawa startup apa nih? Mungkin bisa diceritain startupnya sama relevansi dari startup yang Mas Aulia bawakan. Oke, baik, gue sendiri bawa startup namanya For Ocean. Oke, For Ocean. Ya, itu ditemui oleh Alex Schultz dan Andrew Cooper. Nah, ini terutama nih dari Alex Schultz ini yang lagi ke Bali itu, dia ngelihat di pantainya tuh banyak banget sampah-sampah plastik bertebaran, ya kan? Ini tuh ada hubungannya keras dengan startup kami itu, yang fokus kepada penyumbatan air yang melanda di Bojong Soang ini terutama. Nah, di sini dia lihat, wah ini nggak bener nih dengan jumlah plastik yang ada di pantai ini.
kita bisa gunain plastik ini buat apa. Nah, jadi dia kepikiran dengan apa plastik ini dia akan olah menjadi apa, dan dia olah kembali menjadi gelang, jadi botol minum, dan juga pakaian. Jadi secara gak langsung dia dengan sampah-sampah plastik yang dia temui di pantai itu, dia olah kembali menjadi pakaian. Keren kan? Keren. Sekali ya. Gimana Keren. Mas Arik, Mas Rizky, menurut kalian keren kan? Mungkin masuk ke konsep zero waste itu ya. Jadi dia tuh benar-benar memanfaatkan si kayak mungkin kayak resek-resek gitu. Soalnya aku dulu sempat juga lah lihat ya, temanku tuh dia sempat kayak bikin tas dari yang kayak bungkus-bungkus kopi terus sama kresek-kresek gitu. Iya tuh, kan lumayan tuh bisa jadi tren fashion baru kan, siapa tahu. Mana itu tuh real banget, cuan banget, karena waktu itu sempat dia dapat pesanan dari guru-guru, dia jual satunya 100.000, dia bikin 500.000, lumayan. Lumayan itu, nambah uang jajan. Tinggal nyari aja ke tempat sampah, dicuci terus dianyam jadi tas. Keren tuh. Mungkin itu bisa diterapin di Bojong Soang kan ya, apalagi Bojong Soang ini sangat amat terjadi penyumbatan sampah yang mengakibatkan ya kita tahu sendiri banjir. Iya. Sampai temen-temen gue aja ada yang sampai kepikiran tuh kosannya. Nah, makanya mungkin dari startup yang dibawain Mas Aulia ini bisa mungkin diterapkan di sekitaran daerah Bojong Soang. Oke. Terima kasih Mas Aulia. Oke, gue bakal lanjut nih sama Mas Fu. Mas Fu mungkin udah siap banget nih ngebawain topiknya. Apalagi startupnya mungkin gue kira bakal keren banget nih. Oke Mas Fu, mungkin bisa diceritain gak sih startup yang dibawain dan juga relevansinya dari topik yang kita bawa ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas Fu. Oke. Di sini ada startup bernama Recosystem yang difounding oleh Ernest Christian Lehman bersama dengan timnya. Nah, jadi mereka itu bisa merespon isu pengelolaan sampah di Indonesia dengan pendekatan berbasis teknologi dan kolaboratif. Mereka ini berhasil menghadirkan solusi nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di industri saat ini. Jadi apa sih Recosystem? Nah, jadi Recosystem itu sebuah platform digital pengelolaan sampah yang menyediakan layanan seperti Rebox, Dropbox, Pintar untuk menyerah sampah. Jadi maksudnya itu kayak aplikasi Recosystem ini ngebantu orang-orang tuh ngumpulin sampah gitu sama yang mau ngerjain buat daur ulang gitu. Jadi garis besarnya biar lebih gampang lah. Berarti Nah, ini bentar ya, saya potong bentar, sorry Mas. Berarti aplikasi Recosystem ini masyarakat bisa kayak ngumpulin sampah dari suatu aplikasi gitu. Kayak mungkin di foto kali ya dari aplikasi itu. Atau bagaimana Mas? Nggak juga mesti difoto sih, cuman memberi data sudah cukup. Ntar ya dari pihak Recosystem yang memastikan autentikasinya itu. Oke, paham. Jadi kayak apa ya, nyatukan pelaku industri, konsumen, sama mitra daur ulang biar lebih gampang untuk dikomunikasikan. Jadi untuk relevansi founder dan produk ide inovasi kelompok ini, produk dan visi Recosystem memiliki relevansi tinggi terhadap berbagai ide inovatif yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, edukasi lingkungan maupun penerapan teknologi dalam membentuk kebiasaan baru masyarakat. Nah, dengan demikian ini Recosystem dapat menjadi referensi sekaligus potensi mitra yang untuk podcast ini lah. Jadi cocok gitu. Oke, bener sih. Gue juga setuju nih sama Mas Fu. Mungkin bisa diterapin juga di daerah Bojong Soang ini kan. Ya setidaknya bisa mengurangi lah dari dampak-dampak sampah, banjir yang selalu terjadi di daerah Bojong Soang kan. Kita semua di sini pasti ngerasain kan banjir di Bojong Soang, apalagi daerah-daerah yang saluran airnya kurang. Oke, terima kasih Mas Fu. Thank you. Ya, sama-sama. Mungkin gue bakal lanjut lagi nih sama Mas L, mantan casis kita.
Oke, Mas L, mungkin di sini boleh diceritain startup yang dibawa sama relevansi tentang topik kita ini. Mungkin bisa diceritain dulu nggak? Boleh. Jadi yang saya bawakan itu adalah startup pengolahan sampah yang bernama Redo C. Nah, sebelumnya saya mau nanya, ini kalau kalian tebak dari namanya nih, kira-kira ini startup dari mana sih yang ditemukan oleh siapa gitu? Apa tadi Mas? Redo Chat ya? Redo C. Nah, Kalau Orang Jerman. orang Jerman Belanda ya, kali. salah. Mas Fu Orang bilang dari Jerman. Jerman. Oke, Mas Rizky bilang dari mana? Dari Papua. mana? Papua, Papua. salah. Apa? Salah. Mas Belanda Taufik kali, dari- Belanda. Bukan. Belanda bukan. Mungkin Mas Aulia tahu? Enggak tahu. Oh, Nah, oke, gua mau nebak. Mungkin dari ya boleh. kali ya, Australia. Dari Salah. Kalimantan. Oke. Salah semua Oke. nih Palembang. tebakan kita. Palembang. Salah Bener nggak? semua. Salah semua nih tebakan Salah. kita. Palembang. Salah semua ya. Oke, Nyerah langsung nih. dijelasin Oke. aja. Halo. MSL. Nih, jadi yang kalau kalian tahu, startup ini tuh ditemukan atau diciptakan oleh mahasiswa Telkom University. Wis, bangga nggak tuh? Bangga banget. Banget ya. Kelas Nah, Wih, baru Jadi- tahu gue tuh. ya, startup ini diciptakan oleh 4 orang Telkom University. Jurusannya juga dari sistem informasi, sama kayak kita lah ya. abang-abang kita nih. Jurusan sistem informasi angkatan 2021. Nah, ini tuh startup diciptakan oleh Nisrina Tifal Khairunisa, Alvara Navi Dinara, Karyo Bagus Dewan Nata, dan Raditya Adin. Nah, di startup ini tuh para pendirinya dipilih karena kepedulian mereka terhadap permasalahan sampah makanan di lingkungan sekitar. Mereka melihat potensi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah organik dan berinisiatif menciptakan solusi inovatif untuk mengatasinya. Nah, apa ya produk yang dihasilkan ini? Jadi produk ini menghasilkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengelola sampah makanan menjadi magot. Tahu kan magot? Oh, Tahu. magot. Ya, Ya, gitu ya. gitu. Nah, Makanan food. gitu ya. Nah, jadi sebagai pakan ternak berprotein tinggi untuk bebek gitu dengan daging berkualitas tinggi. Mereka juga mengembangkan aplikasi ini untuk mencatat dan melacak riwayat pengumpulan sampah di setiap rumah serta mesin Magofit, alat pemberi makanan magot otomatis. Nah, relevansinya ini tuh relevan dengan ide inovasi yang berfokus pada pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Nah, yang lebih kerennya lagi, kalau kalian pengen tahu, aplikasi Redo Chat ini diganjar penghargaan juara 1 dalam ajang University Incubator Consortium. Wis, keren kan? Keren banget Ih, nih. kelas, Anak Satu nih ya. University nih ya. Ya, Telkom University. Jadi itu sih startup yang dari saya. Startup. Apa tadi namanya Mas? Sorry, Redosit ya. Redosit, ya. Jadi tadi selain adanya pengembangan budidaya magot, lalu ada pengembangan aplikasi untuk riwayat pengecekan sampah kan? Betul. Oke, sangat inovatif sekali ya startup yang dibawakan oleh Mas L ini. Oke, dari kelima startup yang dibawakan oleh teman-teman sekalian ini mungkin sangat inovatif dan kreatif dan mungkin harusnya sangat relevan dan bisa dikembangkan langsung di daerah kita ini, di daerah Bojongsoang. Oh, tapi sebelum gua tutup, gua juga bakal ngejelasin startup yang gua bawa. Jadi di sini gua ada salah satu startup Gringo namanya yang berbasis di Bali, Indonesia, yang didirikan pada tahun 2014 oleh Olivier Poilon dan Febriadi Pratama. Jadi di sini mereka memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dan isu keberlanjutan lainnya. Jadi di sini ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh
komunitas Gringo, yaitu pertama, mereka melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan sampah. Lalu dari pengembangan aplikasi pengelolaan sampah ini, mereka menggunakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang kita tahu sendiri, AI sekarang sudah berkembang pesat ya. Jadi nggak mungkin lagi nih orang sekarang nggak menggunakan AI. Lalu yang ketiga, mereka juga berkolaborasi dengan komunitas dan pemerintahan. Yang keempat, mereka ada melakukan apa sih namanya? Oh, kayak pelatihan atau literasi digital, lalu juga mengadakan program adaptasi iklim. Lalu jadi komunitas Gringo ini dari inisiatif yang mereka bagikan, mereka berupaya menciptakan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan isu lingkungan lainnya dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi dengan komunitas dan pemerintahan. Oke, mungkin gimana nih menurut teman-teman dari startup yang gua bawa? Mungkin sangat relevan nggak sih? Mungkin Cukup Relevan relevan. sih, apalagi kan tadi kan ngebahas soal kayak aplikasi juga kan, iya. dan pemanfaatan AI di zaman sekarang yang dimana emang betul sih semua orang juga sekarang udah mostly pakai AI, jadi ya kita perlu bantuan lah deh. Iya, benar-benar Mas Arik. Benar banget tuh. Zaman sekarang siapa sih yang nggak gunain AI, apalagi kita sebagai anak IT nggak mungkin bakal bisa lepas kita dari kecerdasan buatan atau AI ini. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, mungkin dari Mas Rizky, Mas Arik, Mas Aulia, Mas Fu, Mas El, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin inovasi-inovasinya. Kalau dari saya sih mungkin cukup yang tadi aja, yang apa di ocean clean up ya. Oke, Mas Arik sendiri udah cukup. Mungkin bisa kita tutup aja pada podcast kita kali ini. Mungkin teman-teman bisa dadah-dadah dulu. Thank you. Dan Mas Rizky, thank you dadah-dadah juga, dulu boleh Mas. Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Rizky, Mas El, Mas Aulia, Mas Fu, dan Mas Arik sudah berbagi cerita Terima kasih kembali juga. dengan startup-startup yang kalian bawakan. Sangat-sangat inovatif, kreatif. Kita sebagai anak muda mostly-nya wajib sekali memberikan apa sih, inovasi ya sebagai sarana pengembangan di daerah Bojong Soang juga kan. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sisi. Merci. Thank you very much. Mungkin podcastnya bakal gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.